Umroh backpacker atau umroh mandiri itu gampang banget loh gengs. Bahkan untuk yang pertama kali. Bahkan gengs bisa dilakukan cuma 3 jam doang. Nggak percaya atau pengen tahu gimana caranya? Tonton videonya sampai habis ya gengs. Jadi Bir Ali itu kalau kita dari Madinah ini tempat mikotnya. Nanti niatnya mikotnya dari sini wajib pakaian ihram. Ini gue lagi pangkas rambut di samping hotel. You from Pakistan, right? Yes, very nice people Indonesia. Thank you. Welcome, very nice. Assalamualaikum gengs. Sebelum geser ke kota Mekah, bersih-bersih diri dulu gengs, biar ibadahnya makin khusyuk dan nyaman. Hehehe. Ini saya pangkas rambut di dekat hotel gengs, pangkas rambut Pakistan. Selain pangkas rambut, saya juga cobain massage dan facial wash gengs. Semua totalnya 20 SAR atau sekitar Rp85.000. Mahal nggak gengs kira-kira gengs? Lumayan lama juga loh gengs, kayaknya potong rambut, massage sama bersihin muka tuh sekitar 1,5 jam lah. Kelar pangkas rambut balik ke hotel, beres-beres terus berangkat ke Mekah gengs. Masih ikut jamaah umroh temen gue. Baik banget ya gengs temen gue. Hehehe. By the way gengs, umroh sendiri merupakan haji kecil ya gengs. Syarat dan rukunnya hampir mirip tapi tidak sebanyak haji. Dan waktu umroh lebih fleksibel, bisa dilakukan kapan saja kecuali 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Nah, kalau haji dilakukan hanya pada waktu tertentu, yakni antara 1 Syawal hingga 13 Zulhijjah, gengs. By the way, gengs, kemarin selama di Madinah itu tidak termasuk umroh ya, gengs, hanya ziarah dan ibadah sunnah biasa. Karena hampir semua jamaah umroh memang biasanya, gengs, ke Madinah. Karena memang banyak sejarah dan peninggalan Islam di kota Madinah, gengs. Salah satunya makam Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya. Terus masjid-masjid dan tempat-tempat penting saat masa perjuangan Rasulullah dahulu, gengs. Nah, sebelum sampai di kota Mekah, kita mampir dulu di Bir Ali, gengs, untuk mikot. Nah, gengs, ini kita di Bir Ali. Jadi Bir Ali itu kalau kita dari Madinah ini tempat mikotnya. Nanti niatnya mikotnya dari sini wajib pakaian ihram. Kalau nggak pakaian ihram menuju ke Mekah itu nanti kena dendam atau kena. By the way, mikot adalah, gengs, batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji dan umroh. Apabila melintasi mikot, maka seseorang yang akan memulai ibadah haji atau umroh, gengs, wajib mengenakan kain ihram dan berniat untuk melakukan haji atau umroh. Di Masjid Bir Ali atau Masjid Mikot Zulhulaifah ini, gengs, kita disarankan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, baik sholat tahiyatul masjid maupun sholat sunnah umroh. Nah, kita habis sholat di Bir Ali. Udah lihat belum, Mas? Lihatnya di bis ya. Tapi kita habis sholat. Oh iya, gengs, di sini ada pembagian Al-Quran gratis juga loh. Kalau kamu mau ambil, lokasinya ada di pojok ya, gengs, searah dengan pintu keluar masuk. Jadi di Bir Ali ini kita ada yang bagi-bagi Al-Quran gratis, gengs. Ini di belakang gue nih lagi pada ngantri. Yang lain nggak ada yang tahu ini gue dapat Al-Quran, alhamdulillah. Semoga yang memberikan dapat pahala yang luar biasa. Alhamdulillah ini, gengs, kita sudah mikot. Sekarang langsung menuju ke Makkah untuk menjalankan umroh. Nah, gengs, jadi kan kalau kita udah di mikot nih, udah pakai kain ihram dan lain-lain, kita nggak boleh pakai pakaian yang berjahit apapun, termasuk sendal. Jadi kalau yang nggak bawa, di sini banyak ada yang jual-jualannya kok. Ini gue beli sendal 10-an. Karena nggak boleh pakai sendal berjahit, semua yang berjahit termasuk sendal. Jadi kita cari sendal di sini. Ini ada harganya 10 SAR. Ini udah sholat dari Bir Ali, Masjid Bir Ali. Kita menuju ke bus lagi buat melanjutkan perjalanan menuju ke Makkah. Jadi Bir Ali ini, gengs, ini tempat titik
terdekat dari Madinah kalau kita ngambil mikot. Jadi mikot tuh niat sebelum umroh. Kita sudah berpakaian ihram kayak gini nih. Nah, kalau udah berpakaian ihram itu nggak boleh, ada syaratnya. Ada beberapa syarat, nanti gue tulis aja di sini keterangannya ya. Umroh sendiri sebenarnya dilakukan saat di kota Mekah ya gengs. Dan sebenarnya syarat dan rukunya simple kok. Kamu bisa melakukannya sendiri sebetulnya gengs. Waktunya juga nggak lama. Kalau nggak banyak orang 3 jam aja insya Allah selesai gengs. Tapi ada baiknya memang gengs didampingi mutawif atau teman yang memang mengerti tata cara ibadah umroh, agar ibadah kita yang penuh perjuangan dari Indonesia ke Saudi nih gengs tidak sia-sia dan menjadi berkah. Ini kita udah sampai di mana ya? Kurang lebih sih totalnya kayak 5 jam perjalanan gitu. Ini kita berhenti dulu buat ada yang istirahat, sholat, ada yang apa gitu. Sebenarnya kayak kurang lebih setengah jam lagi gitu deh, atau 40 menit lagi sampai di kita. Ada beberapa yang dekat, jadi kita berhenti dulu. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. Nah, untuk rukun umroh itu sendiri gengs sebagai berikut nih gengs. 1 ihram, yaitu berniat untuk memulai umroh. 2 tawaf. 3 sa'i. 4 tahallul atau memotong rambut gengs. Dan yang terakhir 5 adalah tertib. Nah, inti umrohnya sebenarnya itu gengs. Selebihnya ibadah-ibadah sunnah dan tidak masuk dalam syarat dan rukun umroh. Adapun wajib umrohnya ini sebagai berikut gengs. 1 melakukan ihram ketika hendak memasuki mikot. 2 bertahalul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut. Ada beberapa larangan juga geng yang tidak boleh dilakukan saat umroh. Kamu bisa cari info di internet atau di buku panduan umroh ya gengs. Dan alhamdulillah gengs, meski terpisah-pisah dari rombongan semua ibadah lancar. Satu hal yang harus banget ada nih gengs, 1 buku panduan atau bacaan-bacaan yang dilafalkan saat ibadah umroh. Kalau gua kemarin lihat HP sih, catatannya ada di HP semua. Kalian juga bisa, tapi memang sebaiknya menggunakan hard copy. Jadi biar bisa dibaca dan tidak hilang, atau misalkan tiba-tiba infonya mati gitu. Dan kalau terpisah juga kita aman, masih tahu bacaan-bacaannya gengs. Nah, tawafnya udah selesai gengs. Ini kita mau sa'i. Sa'i itu adanya di atas, itu harus naik. Nah, semoga yang belum pernah kesini disegerakan dan dimampukan ya gengs. Pokoknya terus aja doanya dikencengin dan dibanyakin gengs. Karena menurut saya nih gengs, umroh itu bukan hanya karena kita punya duit atau waktu. Umroh itu menurut saya gengs panggilan dan rizki dari Allah. Kalau sudah waktunya pasti dimudahkan dan diberikan jalan sama Allah gengs. لبيك اللهم